Hai semuanya, selamat datang di Berbagi Cerita. Karena berbagi cerita itu gratis. Audio Jungle. Audio Jungle. Di episode kali ini, saya sudah ditemani seorang perantau asal daerah Madiun. Sudah bersama saya Pak Suro. Beliau ini perantau asal Madiun. Kira-kira bagaimana sih latar belakang beliau bisa akhirnya sampai perantau ke Kalimantan? Monggo Pak Suro diceritakan awal mulanya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi buat teman-teman semua. Jadi kisah cerita saya ini bisa merantau sampai di Kalimantan, tepatnya di Desa Bumijaya di Kecamatan Plehari Kabupaten Tanah Laut ini. Berawal kami dari merantau itu sudah kemana-mana. Jadi mulai saya lulus sekolah SMA tahun 79 sudah merantau ke Jakarta, ke Bali, sudah keliling Indonesia lah pokoknya. Tapi dengan perputaran waktu kami di Jakarta, terus waktu ada krisis moneter waktu tahun 98 itu kami coba datang ke sini ke Plehari. Kebetulan kami ada saudara di sini, kami di sini. Akhirnya kami melihat situasi dan kondisinya di Tanah Laut ini nyaman. Akhirnya kami bisa tinggal di Plehari dan sampai saat ini kami bisa tinggal di Bumijaya. Itu tadi ceritanya. Jadi awalnya secara globalnya seperti itu, tapi kalau perjalanannya sampai di sini tuh ya memang panjang itu tadi, dari mulai awal. Ya, alhamdulillah saya bisa tetap di Plehari ini mulai tahun 98. Oh, 98. Iya, tahun 98 saya sudah di Plehari. Nah, di Plehari kami sempat tinggal di daerah Angsau atau di tepatnya di Balirejo karena keluarga kami tinggal di situ. Lama tinggal kami di situ dan kebetulan kami mendapat jodoh di Bumijaya ini. Akhirnya jadilah saya warga Bumijaya sampai saat ini. Itu tadi ceritanya kenapa saya dari Madiun itu bisa sampai jadi orang Bumijaya. Pertanyaan sederhana dulu Pak. Yeah. Kok panggilannya Pak Suro? Nah, kalau panggilan Pak Suro ini kebetulan kami ini memang keluarga dari Ponorogo. Dan memang dari kecil kalau orang-orang tua kami di kampung itu manggil saya itu tetap Suro karena itu nama kecil saya. Nama kecil itu dulu Suro Menggolo. Memang setelah kami SD kelas 5 rasanya seingat saya kami itu pernah sakit lama. Kebetulan terus sama orang tua itu diganti namanya dengan Suyatno. Nah, tapi orang-orang tua itu tetap manggil saya itu Suro. Jadi akhirnya kemana-mana pun akhirnya nama Suro itu terbawa sampai saya merantau kemanapun. Dan alhamdulillah kalau untuk di Kalimantan ini kebetulan ya alhamdulillah saya juga aktif di Pakuwojo apa itu tetap orang-orang tuh manggil saya, panggilan saya sebagai Suro Menggolo itu tadi. Sampai di Bumijaya, sampai di mana-mana ya tahunya Suro Menggolo. Jadi makanya panggilannya Pak Suro. Kira cuma gelaran aja. Itu sebenarnya tokoh wayang atau? Kalau Suro Menggolo itu kan memang kalau di Ponorogo itu kan sebagai tokoh warok. Jadi warok itu memang kalau di Ponorogo dulu itu adalah sesepuh atau seorang tokoh dalam seni reog. Karena kalau warok itu kan di Ponorogo ibaratnya kalau orang Jawa Barat itu adalah jawara atau sebagai tokoh prajurit lah seperti itu kalau di Ponorogo itu. Makanya Suro Menggolo itu adalah tokoh di Ponorogo, tokoh reog. Iya. Itu Madiun itu mayoritas kan Pak, basis bela diri PSHT kan? Ya alhamdulillah kebetulan kalau untuk di Madiun memang untuk
persaudaraan setia hati atau pencak silat dari Esa Trate itu memang berpusat di Madiun. Itu kebetulan ya memang di wilayah kami itu memang basisnya itu di sana. Untuk Jawa Timur sampai menyebar kemana-mana se-Indonesia, itu Esa Trate itu memang induk semangnya itu dari Madiun. Itu kalau memang Mas Rizky mengenai basis Esa Trate memang induknya itu di sana. Tapi apa di sana itu ada perguruan lain atau memang Kalau perguruan silat itu di Madiun itu banyak. Jadi sebetulnya kayak Esa sendiri pun ada Esa Trate Murni, ada Esa Winongo, terus di sana itu juga ada Inkai, ada perguruan namanya Tapak Suci, terus Kerasakti, itu banyak. Nah, tapi memang yang menjadi mayoritas dan yang banyak di orang sana itu yang paling ini ya Esa Trate itu. Itu makanya sampai kemana-mana kalau Esa Trate itu memang hidupnya di Madiun. Itu sampean dulu waktu masih di Madiun itu pernah dengar informasi transmigrasi ya, Bang? Kalaunya informasi transmigrasi seingat kami di lingkungan kami pun ada juga yang ikut transmigrasi. Jadi sewaktu kami masih sekolah dulu ya, SMP itu sekitar tahun 70-an ya, tahun 70-an itu karena itu dulu masih programnya Pak transmigrasi itu kebetulan memang di wilayah kami ini juga ada juga yang ikut transmigrasi. Cuman waktu itu yang di lingkungan kami ini transmigrasinya ke daerah Sumatera. Nah, tapi kalau di daerah di tetangga desa atau tetangga kecamatan memang banyak juga yang di Kalimantan. Nah, kebetulan kalau untuk di sini orang-orang mayoritas berarti orang-orang Madiun itu banyak juga di sini yang ikut tran. Ada juga yang misalnya di Bumi Asih juga ada, yang di Tajo juga ada. Ya istilahnya menyebar juga lah untuk di tanah laut nih. Istilahnya tran orang-orang yang berasal dari Madiun, istilahnya gitu, dari Kabupaten Madiun itu ada juga yang banyak di tanah laut itu. Terus kenapa waktu itu sampean nggak ikut? Ya karena kalau sewaktu kami itu info-info dulu waktu terantau dulu, kebetulan kami kan masih sekolah, kami masih kecil, dan kebetulan kan namanya kita masih ikut orang tua kan, kalau emang orang tua nggak tran masa kita mau tran. Iya seperti itu, makanya kami nggak waktu itu memang kami nggak jadi di orang tua itu nggak ada jadwal jatah untuk transmigrasi. Seperti itu. Nah, makanya ya kami datang ke Kalimantan ini sebagai perantau gitu. Ini tadi kan merantau kemana-mana. Pertama kali merantau itu kemana Pak? Kalau ingat tahun berapa Pak? Jadi gini, kalau merantau kami begitu lepas sekolah SMA ya tahun 79, kami merantau pertama kali itu di Jakarta. Di Jakarta kebetulan di sana tuh ada kerjaan, akhirnya dari kerjaan itu kami tuh kemana-mana. Jadi ya selain itu ya alhamdulillah kerjaan kami itu kebetulan sampai ke daerah-daerah lain, itu ya ke Bali, ke Lombok, ke Flores, ke Maluku, ke Sulawesi, ya punya sudah keliling lah istilahnya. Dari Sumatera tuh ya sampai ke Medan, sampai ke Aceh sana itu. Jadi itu memang kerjaan waktu itu memang satu kerjaan. Setelah kerjaan itu kami nggak kerja di situ juga karena kebetulan saya waktu kerja itu pernah sana, akhirnya kami nggak kerja lagi di situ. Kami mencoba yang pernah kami datangi, kami merantau ke sana. Tapi ya itu tadi alhamdulillah akhirnya ayam tentremnya ada di tanah laut ini gitu. Pekerjaannya apa Pak? Kok jadi sampai jauh-jauh? Kalau dulu kebetulan kami pertama kali kami kerja itu di perfilman. Jadi di perfilman waktu itu kami di Gemini Satria Film. Nah kebetulan di Gemini Satria Film itu kan kalau kita untuk ambil scene syuting itu kan
karena mungkin karena dikontrak mungkin dari dinas pariwisata ya, waktu itu dari KLH juga ada. Nah, itu makanya mendatangi ke tempat-tempat itu. Dan waktu ada dari KLH itu untuk penilaian Adipura, kalau nggak salah itu tahun 91 kalau nggak salah. Nah, itu yang kami istilahnya dari perusahaan kami itu dikontrak sama KLH waktu itu dari lingkungan hidup untuk meliput penilaian Adipura itu. Makanya kami bisa keliling kemana-mana. Baru tahu loh sampai dan perfilman. Itu spesifiknya bagian apa, Pak? Ya kebetulan kami kalau di Gemini Satria Film, selain kami di teknik, alhamdulillah saya di asisten kameramen. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau para pemirsa pernah melihat mungkin di program Mancing Mania itu ada Mas Dudi Nugroho, itu adalah satu tim dengan kami. Nah, itu Mas Dudi Nugroho itu adalah tim kami di perfilman, dia sebagai kameramen saya dan saya adalah asistennya. Terus ada sutradara Coki Situmorang, itu satu tim saya juga untuk banyak lah tentunya kalau di perfilman. Kalau cerita dulu cuman ya itu dulu teman-teman di perfilman itu banyak di Parvi itu. dikira jadi aktornya, Pak. ya aktor tuh ya kebetulan ada waktu ada apa dulu rame-ramenya film Saur Sepuh kan, ada itu film Saur Sepuh tuh ya sempet lah ikut main-main di situ. Terus Putra Laksakti yang pengambilan gambarnya di pantai utara Jakarta Utara itu pernah juga kami ikut lah istilahnya, ya bukan aktor istilahnya utama, tapi ya kami pernah ikut lah syuting seperti itu. Kayaknya banyak yang nggak tahu ya, Pak ya, latar belakang sampai kayak gini kayaknya. Ya sebetulnya ya itulah namanya, kita kan sekedar pengalaman aja, makanya kan ya istilahnya kan itu kan untuk pengalaman saya ya alhamdulillahnya ya istilahnya dengan berangkat dari situ kan kita bisa bergaul dengan orang, bisa mengenal dengan orang banyak, itu pelajaran buat saya. Makanya ya istilahnya pengalaman itu kan nggak perlu kita tunjukkan, nggak perlu ini ya, memang kan itu secara pribadi aja gitu. Kebetulan aja jadi tahu. Ya alhamdulillah lah di Wijaya ini ya mungkin sebisa kami ya istilahnya bisa sumbang apalah, saya bisa sumbang tenaga untuk demi pembangunan desa Wijaya dan kemajuan Wijaya seperti itu. Berarti waktu pas sampai di atas sempat menemui peristiwa yang krisis itu. Ya kalau peristiwa ya alhamdulillah, kalau peristiwa yang di istilahnya di daerah Grogol ya, di Universitas Pancasila ya, waktu khusus yang rame-rame itu ya sempat juga saya nemuin. Itu ya beberapa kali peristiwa seperti peristiwa yang di dulu mungkin kalau pernah dengar peristiwa Mbah Priok apa itu kami sempat juga menemui juga peristiwa itu. Ya memang seperti itulah situasinya dan kondisi, akhirnya makanya kenapa kok sampai krisis moneter, dibilang krisis moneter ya seperti itu waktu peleserannya Pak Harto itu yang terjadi kekacauan berarti hampir 10 Jawa, Pak. Ya hampir 10 Jawa, cuman kan induknya memang ada di sana gitu, induknya itu di sana. Jadi waktu itu kalau dibilang di daerah sana itu ya sudah sangat benar, sudah pokoknya kayak kota mati lah waktu itu. Karena apa, semua orang itu waktu itu kan ya dibilang demo besar-besaran, kalau dibilang demo ya, tapi ya itu tadi yang penjarahan ya sudah macam-macam lah pokoknya sudah kejadian itu ya. Makanya dengan kejadian itu akhirnya dibilang krisis,
karena perekonomian akhirnya di Jakarta itu ruwet lah, makanya terus saya beralih ke Kalimantan ini. Pertama kali merantau Kalimantan apa langsung di Tanah Laut ini atau Kalimantan mana dulu? Kami pertama kali masuk wilayah ke Kalimantan itu sebetulnya waktu itu memang kami masih di Jakarta ya, tugas dari Jakarta. Waktu itu juga masih di di perfilman. Kami dikontrak sama waktu itu sama satu perusahaan. Kami untuk di Kaltim, itu tepatnya di Bontang. Nah, waktu itu kami juga diturunkan dari heli itu untuk membuat landasan untuk helikopter. Waktu itu untuk di perusahaan di Bandang Arun itu kalau nggak salah ya tahun 91 atau 90 ya, ingat saya misalnya tahun itu pas 91 itu kami pertama kali masuk ke Kalimantan, cuman kami di Kaltim itu di daerah Bontang di PT Bandang Arun. Waktu itu dari Jakarta kami dikirim ke Kaltim. Di Kaltim kami suruh membuat landasan heli itu sekalian meliput situasi di situ. Habis itu kali ini kembali lagi ke Jakarta. Terus habis itu ya itu tadi, kalau kami langsung dipelihara itu ya waktu kerusuhan itu 1998 itu, karena situasi di Jakarta nggak kondusif, akhirnya saya ya untuk mencari kehidupan lah ibaratnya, karena kakak saya itu adanya di sini, yang ibaratnya kakak saya itu juga sudah merantau juga, gitu. Kakak saya itu dari tahun 82 kalau nggak salah, dia 82an dia sudah merantau ke sini. Itu makanya kami datangi kakak saya ke sini. Nah, setelah ketemu kakak saya di sini sebulan 2 bulan, rasanya kok ada kehidupan lah ibaratnya gitu. Nah, akhirnya kami menetapkan ya, sempat kami pulang ke Jawa lagi, tapi saya balik lagi ke sini. Nah, akhirnya itu kami terus bisa terus mendapat jodoh di sini. Iya, akhirnya menetaplah jadi orang Tanah Laut. Pertama kali komunikasi dengan orang Banjar gimana Pak? Ya alhamdulillah, komunikasi waktu awal-awal kami belum tahu bahasa Banjar ya, kami pakai bahasa Jawa. Ada karena sebagian bahasa Jawa kan, karena di sini banyak orang-orang yaitu tadi orang-orang Tran, yang orang Jawa. Nah, karena itu kalau sama orang-orang yang lainnya ya, karena biasa kami di Jakarta juga komunikasi bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah lambat laun ya istilahnya ketemu dengan orang-orang Banjar, akhirnya ya kawal aku mandir bahasa Banjar. Nah itu apalagi namanya di sini di Kalsel ini bahasanya bahasa Banjar lagi. Setelah sekian lama merantau, pernah pulang ke Madiun berapa kali? Ya alhamdulillah, kalaunya kami pulang ke Madiun itu ya waktu baru-baru dulu kami di sini tuh nggak lama sih. Terus waktu itu juga orang tua juga masih ada, jadi masih orang tua ada, paling kami 6 bulan sekali itu pulang. Setelah orang tua nggak ada dan situasi itu paling ya setahun 2 tahun itu baru pulang, karena kami masih ada adik-adik apa di sana itu masih ada. Jadi cuma ya nengokin adik-adik yang keluarga, ada keluarga di paman apa juga masih ada. Nah, itu jadi kalau istilahnya setiap ini lebaran atau itu enggak, ya kita sewaktu kami ada waktu dan ada rezeki bisa ya kami bisa pilih lah ke Madiun. Tapi kerasan karena tinggal di sini ya Pak ya? Kerasan nggak kerasan ya, namanya sudah bertahun-tahun berarti kan kerasan sudah. Sudah menyatu di sini gitu. Sampai itu merantau kemana-mana itu ada rasa takut nggak?
Ya, alhamdulillah, karena kami yakin karena apa yang kita jalankan, yang kami jalankan itu adalah satu kerjaan. Kami tetap tawakal, kita berserah sama Allah, karena dalam pribadi saya sendiri lah, itu bahwasanya saya itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, saya hanya punyanya Allah. Itu aja. Makasih Pak udah mau punya waktu untuk berbagi cerita bersama saya. Menarik ya, ternyata pernah jadi orang film. ya seperti itulah, cuma satu pengalaman ya. Makanya di sini istilahnya kami ya kalau suatu pengalaman itu sebetulnya banyak sekali kalau masalah pengalaman yang lain-lain itu banyak. Kami di radio juga pernah jadi penyiar radio. Kalau mungkin kalau kawan-kawan atau mungkin yang tahu mungkin pernah di Jakarta, mungkin dulu di radio Muara FM yang punyanya Bang Haji Omai Rama, itu pernah kami juga jadi penyiar di sana. Terus di radio Agustina juga pernah jadi penyiar di sana. Ya itulah, karena jiwa kami ini jiwa seni itu. Senangnya di seni. Ya, saya di seni ya, itu makanya kami banyaklah ke situ. Gitu. Semua kan kita pelajari, bisa kita lihat, kita pelajari seperti itu aja. Makasih Pak udah mau berbagi cerita bersama saya. Oke. Nantikan konten berbagi cerita di episode selanjutnya. Sudah.